Singa Emas. Ada seorang saudagar di sebuah desa. Ia punya 3 anak. Anak sulung memutuskan ia akan bekerja di luar negeri. Lalu si saudagar bertanya, "Anakku, kita tidak sedang kekurangan di sini. Mengapa kau ingin pergi ke luar negeri?" Tapi sang anak tidak yakin. Ia telah menyiapkan semuanya untuk pergi menumpang kapal dan memulai perjalanannya. Setelah beberapa hari ia tiba di sebuah pelabuhan. Di sana ia menemukan informasi besar. Siapapun yang membawa pulang putri raja akan diberikan setengah negeri sebagai hadiahnya. Ia berpikir ia harus mencobanya. Ia pergi untuk menemui sang raja. Sang raja berkata, "Bila kau tidak mampu menemukan sang putri dalam 8 hari, kau akan dihukum mati. Ingatlah itu." Tapi tetap saja ia setuju dengan syarat itu. Lalu ia mulai mencari sang putri kemana-mana. Tapi ia selalu gagal. Ia tidak bisa menemukan putri raja di mana-mana. Dan setelah 8 hari ia dihukum mati. Setelah beberapa hari, si putra kedua juga pergi ke luar negeri. Tapi ia juga bernasib sama dengan kakak sulungnya. Dihukum mati. Setelah lewat berhari-hari, kedua saudara tidak kunjung kembali. Lantas si anak bungsu juga pergi ke luar negeri. Setelah beberapa hari kapalnya juga singgah di pelabuhan yang sama. Ia berpikir mungkin kakak-kakak tertuanya berusaha untuk menemukan putri raja. Dan ia juga memutuskan untuk mencobanya. Namun si bungsu amat cerdas dan cerdik. Ia setuju dengan syarat yang sama pula. Ia tinggal di ibu kota dan berteman dengan seorang tukang kebun. Si tukang kebun tinggal bersama ibu tuanya. Sang ibu mendengarkan cerita si bungsu dan berkata, "Kalau kau bersedia membayar sejumlah uang, aku bisa memberitahumu pemecahan untuk itu." Si wanita tua tahu semua rahasia si putri raja. Si bungsu berkata, "Iya." Dia mendengarkannya. Dan si wanita tua berkata, "Buatlah sebuah patung singa emas yang berongga. Kau akan duduk di dalamnya, memainkan alat musik. Semua orang akan mengira itu adalah seekor singa ajaib." Si bungsu melakukan persis seperti yang disuruh. Si wanita tua membawa singa itu dan pergi menemui raja. Sang raja amat senang melihat kreasi yang indah ini. Ia memerintahkan si wanita untuk meninggalkan singa itu dalam istana. Ia berkata, "Jangan, aku tidak bisa melakukan itu. Tuanku akan memakiku. Aku hanya ingin memperlihatkan paduka karya indah ini." Lalu sang raja meminta pada wanita tua dan bilang, "Ya, kalau kau bersikeras, kau bisa menyimpannya dalam istanamu malam ini. Aku akan datang besok pagi dan membawanya kembali." Sang raja setuju dengan syarat itu dan dengan bangga membawa singa itu kembali ke istananya. Lewat lubang itu si bungsu dapat melihat dan mendengar segalanya. Sang raja perlahan menggeser karpet di lantai dan terkejut melihat sebuah gudang. Gudang itu punya pintu di atasnya. Ia membuka pintu itu dengan perlahan. Sang raja masuk dan di dalam ada satu istana besar lain. Dalam istana itu, 12 gadis yang mirip satu sama lain sedang bermain. Sang raja sedang memperlihatkan singa emas indah itu pada semua gadis itu dengan amat senang. Para gadis itu berkata, "Jangan bawa kembali itu, Paduka." Sang raja berkata, "Tidak, itu akan ada di sini hanya untuk malam ini saja. Aku harus mengembalikannya besok pada pemiliknya." Semua gadis itu mulai bermain di sekeliling singa itu dengan senang dan si bungsu mulai memainkan alat musiknya. Tiba-tiba ia berhenti bermain dan semua orang mengelilinginya. Sebuah suara manis memanggil, "Tuan Putri?" "Iya," kata gadis lainnya. Lalu si bungsu mengenali siapakah si putri raja di antara semua. Ia menyematkan bunga mawar di rambutnya. Ia mempunyai tai lalat di pipinya. Keesokan harinya sesuai dengan syarat yang ada, sang raja mengembalikan singa itu pada wanita tua. Di hari ketiga, si bungsu tampil di balairung istana. Kegembiraan tergurat di raut wajahnya. Ia berkata pada sang raja, "Aku telah menemukan putri raja." Sang raja berseru, "Bagaimana bisa?" Ia amat tercengang. "Dalam istanamu ada sebuah karpet yang sangat indah. Dan di bawahnya ada sebuah gudang anggur dengan pintu di atasnya. Tinggal ikuti jalannya, kau akan tiba di suatu istana lain. 12 gadis yang mirip satu sama lain tinggal di sana. Salah satunya adalah sang putri raja. Kumohon panggillah mereka semua." Karena bunga mawar dan tahi lalat itu ia berhasil mengenali sang putri dengan mudah. Sang saudagar amat bangga pada anaknya dan sesuai syaratnya, sang raja menghadiahi si bungsu setengah dari